wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi wa aslih akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wa ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu yang salat zuhur sekaligus kajian zuhur Masjid Salahuddin yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan saya Ramadan gak ngisi sini, terus habis itu lupa dibilang atau kayak gimana, terus saya berangkat haji, habis haji belum dibilangin lagi di baru bulan lalu, atau dibilangin saya nggak ngangkat. Mohon maaf, mudah-mudahan masih banyak yang ketemu di hari Minggu pagi di TVRI kajian kitab kuning Suami Bukhari. Saya masih hadir di situ. Ini udah tahun keempat. Setiap hari Ahad pagi kita baca Suami Bukhari di TVRI jam 5 sampai jam 6. Baik, sebelum kita mulai di pengajian mana-mana, saya pengen ngajak kita untuk selalu baca Sayyidul Istighfar, karena siapapun kita pasti banyak dosanya, dan Sayyidul Istighfar merupakan wiridan yang paling hebat banget. Imam Bukhari ketika ngajarin bab doa, bab yang pertama diajarin adalah Sayyidul Istighfar, dan Rasulullah tiap hari baca pagi dan sore, dan kita hendaknya kita selalu baca. Ini udah kesiangan, nggak apa-apa, ini sebagai pelajaran. Ya, besok-besoknya adalah sore kita baca, pagi kita baca. Karena Rasulullah berjanji pada saya membaca ini dengan penuh keyakinan, dan dia mati pada hari itu, meninggal pada hari itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bacanya pagi, berlakunya sampai maghrib, bacanya maghrib, berlakunya sampai subuh. Baik, sama kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, kita masuk ke kajian kita. Kajian kita terakhir di kitab Riyadhus Shalihin, dan yang kita kupas sudah sampai bab berapa, saya jujur saya lupa sebelum Ramadan. Namun yang kali ini saya menawarkan diri untuk merubah metode pendekatan, Pak. Tetap kita bacanya kitab Riyadhus Shalihin. Dan nanti bapak-bapak yang nggak bawa kitabnya bisa download dari sini, dari App Store atau Google Play. Nah, ini programnya ini sudah ada di web, alamatnya masuk surga.pusatkajianhadis.com, atau di App Store, kuncinya Pusat Kajian Hadis. Langsung bisa dibuka gambarnya, ini Pak, gambarnya. Selangkah lagi ada masuk surga, kajian tematis kitab Riyadhus Shalihin. Ini saya ini sudah bisa dilihat di sini. Bagi yang kebetulan HP-nya sama ya, basicnya Android, bisa dibuka gratis Pak.
gratis. Jadi kita melihat ini apa pendekatannya, perbedaan ini sama kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengajak umat Islam untuk menjadi orang soleh. Menjadi orang soleh, nanti juga Allah masukin surga. Nah, sekarang ini kita ngajakin orang soleh, susah Pak, susah. Tapi kalau ngajakin orang masuk surga, kan masih mau. Nah, ayo masuk surga, mau tuh. Nah, terus kalau masuk surga gimana? Ya, jadi orang soleh dulu. Sama dengan bedanya adalah Imam Nawawi ngajakin jadi orang soleh, ntar juga Allah masukin surga. Sekarang ini pendekatan ini adalah ayo masuk surga, tapi jadi orang soleh dulu. Nah, hadisnya 100% dari Riyadhus Shalihin. Cuman kalau di Riyadhus Shalihin 1896 hadis, di sini cuma 1400 hadis. Nah, saya nggak ambil semuanya. Nah, saya ambil yang berkaitan dengan kita, dengan langkah lagi Anda masuk surga. Nah, kayak apa langkah-langkahnya? Kan Rasulullah bilang begini, Pak. Surga itu lebih dekat kepada kalian dibanding sandal dan pasangannya. Pasangan sandal kan cuma berapa senti itu. Atau kalau kita melangkah kan cuma setengah meter. Maka kan sebenarnya surga itu jaraknya cuma setengah meter doang dari kita. Cuma kan Rasulullah bilang wanaru Rasulullah, neraka juga dekatnya segitu juga. Nah, terus di hadis yang lain Rasulullah bilang semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang tidak mau mengikuti sunnahku. Terus mana sunnah Rasulullah? Nah, di kitab Riyadhus Shalihin semuanya sunnah Rasulullah. Di ini juga semuanya adalah sunnah Rasulullah SAW. Terus gampang gak sih masuk surga? Rasulullah bilang kalau masuk surga gampang bagi yang digampangin Allah, sulit bagi yang disulitin Allah. Nah, sekarang ini kita termasuk yang digampangin atau yang disulitin? Sebenarnya langkah kita ke masjid ini udah termasuk orang yang digampangin, Pak. Bapak udah mau sholat ya, mau duduk di sini, mau ikut ngaji, itu orang yang udah digampangin. Nah, terus bisa nggak gampang jadi susah? Gampang. Bubar aja kita sekarang, atau pulang aja kita nih. Nah, kan jadi orang yang digampangin. Tadi mau jadi semua sholat di sini, nggak usah masuk sini Pak, tapi belokin aja ke kantin makan gitu, nggak jadi sholat. Itu adalah termasuk orang yang disusahi untuk masuk ke surga. Nah, kita nih alhamdulillah dengan segala kekurangan kita udah dimudahin masuk ke surga. Tinggal kita pertahanin enggak? Nah, terus itu kan secara teori awal. Terus langkah berikutnya kayak gimana? Rasulullah kan bilang lagi, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk surga dengan amalnya. Tidak ada yang bisa. Walau ada ya Rasulullah, tidak juga kau ya Rasulullah, tidak juga aku. Rasulullah aja nggak bisa, Pak. Kecuali apa? Dengan rahmat Allah. Jadi ada rahmat Allah, ada fadilah Allah, ada ridha Allah yang menyebabkan orang akhirnya masuk surga. Nah, walhasil kita nggak bisa masuk surga sendirian. Kita harus melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Melibatkan Allah dengan cara apa? Cara berdoa terus. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Nah, tinggal kan nanti pentingan minta ampun atau pentingan minta surga. Kalau dalam bahasa sufi lebih baik minta ampun daripada minta surga. Bahasa sufi lebih baik kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa kita daripada kita minta surga. Bukannya boleh minta surga, berarti kan bukan bab boleh, Pak. Kalau bab boleh adalah minta surga boleh, minta ampunan juga boleh. Tapi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti dimasukin ke surga. Orang yang dimasukin surga belum tentu langsung masuk surga. Boleh jadi masuk neraka dulu. Kenapa masuk neraka? Karena masih ada dosa. Nah, orang kayak Abu Bakar, kayak Umar gitu, kayak Rabi'ah Adawiyah, Hasan Al-Basri, tokoh-tokoh sufi, itu mintanya apa? Jarang banget mereka minta surga. Bahkan banyak di antara mereka yang malu minta surga karena merasa terlalu kecil, terlalu rendah. Beda sama kita ya. Kita ini terlalu pede.
dan mintanya surga. Surga. Bukan berarti lagi-lagi, bukan berarti kita nggak boleh minta surga, Pak. Tapi kan kita sebenarnya kebanyakan masalah dosanya, Pak. Orang kita masuk surga itu kalau misalnya amal solehnya udah banyak, dosanya sedikit, oke lah minta surga. Nah ini dosanya banyak, amal solehnya sedikit, udah minta surga, sama aja. Saya nggak punya partai mau jadi presiden. Ya harusnya saya punya partai dulu dong. Tapi kalau partai buruk ini nggak bisa dong. Harus partai yang punya 20% suara, baru saya bisa jadi presiden. Nah ini gitu juga kita. Kita kan kalau dihitung-hitung, ditimbang-timbang, siapapun kita, saya atau siapapun, itu kalau ditimbang-timbang kan kita masuk neraka, Pak. Kalau ditimbang-timbang amalan kita, umpamanya nih tanpa diampuni dosa kita di hari ini, kita ditimbang, masuk mana? Saya yakin banget semuanya masuk ke neraka. Tapi ya kok bisa pindah nggak, bisa geser nggak? Ya bisa, dengan ampunan Allah. Ya itulah yang kita minta. Nah, terus formulanya kayak gimana dari hadis-hadis yang tadi tentang konsep masuk surga? Kita nggak bisa masuk surga kecuali dengan melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara melibatkan Allah? Yang mulainya dari sini. Mulainya dengan melibatkan Allah. Ya mulainya dengan Bismillah. Bismillah kan artinya kan melibatkan Allah. Mana tentang Bismillah? Saya ngambilnya dari ayat ya. Dari ayat di Quran itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat kita semuanya tahu, surat Fatihah. Ada di ayat yang lainnya surat Hud ayat 41, wa qala kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, artinya apapun kita mau mulai tanpa dengan bismillah nggak diterima. Apapun kita mau kerjain tanpa kekuatan Allah nggak akan terjadi. Kita mau masuk surga tanpa melibatkan Allah nggak bisa. Kita mau ngapain aja tanpa melibatkan Allah nggak bisa. Karena itu, ayo kita libatkan Allah. Libatkan Allah kayak gimana? Ya mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau sholat Bismillah, mau pergi Bismillah, mau ngapa-ngapain Bismillah. Nah, ketika kita Bismillah lanjutnya, ya ngapa-ngapainnya itu niatinnya karena Allah, biar kita dapat pahala, biar kita dapat redho. Jadi semuanya diniatin karena Allah. Niatin karena Allah. Kenapa kok karena Allah? Kan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kan kita harus melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus niatin semua yang kita lakukan adalah betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hadisnya mana? Hadisnya ini tahu semuanya hadisnya. Hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini ada hadisnya, Pak. Terjemahannya ada di bawah. Tahrirnya juga ada di bawah. Yang lainnya juga ada. Yang hadis yang keduanya ini kita harus niatkan lillah. Kalau niat lillah, hasilnya enak, Pak. Salah alamat juga enak. Nah, contohnya apa salah alamat? Kita akan lihat di sini. Kita ke atasin. Ini kita niat karena Allah. Asiknya niat karena Allah itu kalau salah alamat tetap dinilai sesuai dengan niat kita. Nah, contohnya di hadis yang di sini. Ada seorang sahabat Nabi mau sedekah. Kalau yang hadis yang pertamanya bukan yang itu, nanti mungkin hadis kedua atau hadis ketiganya. Yang hadis yang pertama itu Rasulullah pergi perang Tabuk. Perang Tabuk kan agak jauh, Pak. Dari Madinah jalan menuju Jordan. Perbatasannya namanya Tabuk. Itu melawan Romawi. Rasulullah bawa pasukan 10.000 orang. Ini pasukan yang terbesar yang pernah Rasulullah pimpin. Melawan 300.000 orang. Terus kabur 200.000 sebelum perang, tinggal 100.000. Sebelum sampai terjadi perang, sebelum ketemu, kabur lagi nih yang 100. Akhirnya nggak jadi perang. Padahal perjalanannya adalah 750-an kilometer Rasulullah dari situ. Itu berapa bulan, Pak?
3 mingguan sebulan baru nyampe, balik lagi 3 mingguan lagi. Nah, di Madinah itu ada yang nggak ikut perang. Kata Rasulullah, inna bil Madinati la rijalan masirtum nasiran wala faqatum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Nah, ada beberapa orang di Madinah, kita lewati wadi, kita lewati gunung, kita turun gunung dan sebagainya, kita dapat pahala sekian, kita tahu yang di Madinah itu tetap dapat pahala sekian juga. Ada beberapa orang. Nah, mereka nggak ikut perang, tapi awalnya nawaitu perang, cuma sakit akhirnya jadi nggak bisa nggak ikut perang. Tapi kok orang sakit di Madinah pahalanya dapat. Kenapa? Mana yang bisa ngikutin? Nawaitunya tadi, Pak. Nawaitunya ikut, tahu-tahu nggak bisa ikut karena sakit, pahalanya tetap dapat. Ada bapak tadi nawaitu mau sholat jamaah di sini, udah nawaitu, tahu-tahu istri nelfon, pulang Pak, pulang. Anak sakit atau ibu sakit, bapak pulang, bapak nggak ikut sholat jamaah, dapat nggak pahalanya? Dapat. Karena emang nawaitu udah sholat jamaah, terus kayak gitu. Sama dengan yang lainnya. Nawaitu mau bantu yang masjid, ada orang ngumpulin dana buat pembangunan masjid di mana, nawaitarlah habis sholat. Tahu-tahu habis bapak sholat, orang yang pulang Pak. Orang yang udah pulang, bapak nggak sengaja lama-lamain enggak. Tahu-tahu orang yang udah pulang, kita dapat nggak pahalanya? Dapat. Bapak sekalian lihat karpetnya bagus, nawaitu nanti di masjid kampung saya mau beliin karpet kayak gini. Terus ini jangan nawaitu, belum nyampe beliin udah lagi. Dapat nggak pahalanya? Dapat Pak. Karena apa? Karena niat. Ini enaknya niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di awalnya kita tegasin, ayo kita niatinnya betul-betul karena Allah. Yang keduanya adalah asiknya niat karena Allah. Nggak kerjain juga kalau emang benar niat dapat. Terus juga kalau misalnya salah alamat tetap dapat Pak. Orang yang sedekah, ini kan hadisnya. Orang sedekah, nawaitunya ke orang miskin, tahu-tahu yang terima orang kaya. Besok lagi sedekah lagi, kalau maunya orang miskin, ya, ibu-ibu, tahu-tahunya PSK. Besoknya lagi sedekah lagi mau ke orang miskin, tahu-tahu yang terima malik. Pahalanya gimana nih? Pahala pertama tuh sama orang kaya, keduanya sama PSK, ketiganya sama pencuri, dapat tidak pahalanya? Kata Rasulullah tetap dapat pahalanya. Tetap dapat pahala sedekah. Kenapa? Mudah-mudahan orang yang kaya jadi sadar, orang yang PSK jadi sadar, orang yang pencuri jadi dapat hidayah, sadar bahwa nggak usah pakai pencuri juga bisa dapat duit. Yaitu orang sedekah. Ini enaknya niat karena Allah. Kalau salah alamat pun tetap dapat pahala. Contoh yang lainnya yang di sini saya juga sebutin. Rasulullah SAW punya ini dia punya sahabat, anak bapak sahabat. Namanya yang satunya namanya Yazid, yang anaknya namanya Ma'an. Yazid itu mau sedekah, Yazid kaya, Ma'an masih miskin. Yazid mau sedekah. Di zaman Rasulullah kan kalau sedekah kan gampang Pak ya. Nah ada di pojokan namanya pojokan ahli sumpah. Bapak mau sedekah, taruh korma di situ aja, orang tidak tahu nih korma halal, korma sedekah, orang menyalakan. Bapak taruh di situ, siapa yang lewat situ, ini duit sedekah yang merasa berhak ambil. Nah tahu-tahu Yazid ini taruh uang di situ, yang ambil bukan siapa-siapa Pak, anaknya yang ngambil. Bapaknya bilang, lu kenapa ngambil? Ini gua buat orang miskin. Anaknya bilang, kan ada orang miskin be. Enggak, lu kan anak gue. Jangan ambil. Saya kan orang miskin, berarti saya berhak. Berantemlah nih dua orang nih, bapak sama anak. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah ceritanya kayak gini. Apa kata Rasulullah? Ente sesuai dengan niat ente ya Yazid. Laka mana waita ya Yazid. Ente sesuai dengan ente yang mana sesuai dengan ngambil uang sedekah. Dia merasa miskin, dia dapat uang sedekah. Nah, Yazid hilang nggak pahalanya? Enggak. Sama-sama nggak ada yang dosa.
kategorikan di itu. Nah, terakhir soal niat, niat ya. Nah, ingat juga niat positif berdampak positif, niat negatif juga berdampak negatif. Bapak nawaitunya ngerjain orang, ya dapat negatif, sekalipun belum ya dapat negatif. Bapak mau niat untuk membantu orang, pun hasilnya jadi positif. Bahasa yang lainnya adalah mansana sunatan ya, hasanatan, dia akan dapatkan kebaikan orang yang mengerjakannya. Orang nawaitu membunuh, dia mendapatkan pahala membunuh. Contohnya adalah tidak takal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau dua orang berantem, apa kata Rasulullah? Dua-duanya masuk ke neraka, yang dibunuh maupun yang terbunuh. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka mah wajar, karena dia udah membunuh. Bagi yang terbunuh gimana? Kata Rasulullah, kan cuma kalah cepat doang. Sebenarnya yang terbunuh itu pengen membunuh, cuma kalah cepat aja jadi dia terbunuh. Maka dua-duanya dosa, dua-duanya di neraka. Nah, walhasil kan kalau kita mau jadi orang muslim yang enak, yang hebat, nah dengan lewat niat ini aja, jangan bermain-main di niat negatif. Ayo kita kuatin niat positifnya, bahkan kita lebarin niat positif kita. Nah, terus caranya kayak gimana? Orang yang sering berbuat baik, orang yang pikirannya baik, akan nawaitunya baik. Orang yang pikirannya jelek, sering berbuat jelek, nawaitunya juga udah jelek. Nah, kita orang baik, insya Allah ya. Ngelihat masjid kayak begini, tadi lihat karpetnya, kita kepengen wakafin karpet yang seperti ini di kampung kita. Lihat mungkin ininya ada yang bagus, kita kepengen bikin seperti ini di kampung kita atau di tempat mana yang belum ada yang kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang di sini ada pencuri, kan lain. Masuk masjid kayak begini, wah, ini orang-orang pajak, sepatunya bagus-bagus. Pikirannya kan kapan saya masuk ke sini bisa ngambil sepatu bagus-bagus sekali ya. Kalau niatnya jelek, nah ayo kita perbaiki niat, nah, kita niatin lillah, nah kita bisa dapat pahala yang banyak banget Pak dengan nawaitunya lillah. Kita ingin baik. Saya sering kasih contoh. Saya kemarin ke Manado ngasih kuliah umum di Style Manado. Saya kan bikin program-program yang digital, Pak. Digital, ditanya apa penyebab saya pengen bikin program-program digital. Saya bilang saya pengen kayak Imam Nawawi. Pengen kayak Imam Nawawi, kenapa? Imam Nawawi itu pahalanya ya susah banget. Nggak gitu kalau bahasa kita banyak banget. Kenapa kayak gitu? Di masjid-masjid orang pada baca kitab Riyadhus Shalihin. Di masjid mana-mana di dunia ini banyak sekali yang kitab Riyadhus Shalihin dibaca. Setiap kali dibaca, kan pasti Imam Nawawi dapat pahala. Setiap kali dibaca pasti dapat pahala. Beliau udah meninggal lama banget, udah 700 tahun, tetap dapat pahala. Imam Bukhari dapat juga, karena hadisnya Ruwahul Bukhari. Sekalipun yang nyimpul Imam Nawawi. Imam Bukhari dapat, Imam Muslim dapat, karena ruwahnya muttafaqun alaih. Nah, saya pengen kayak begitu. Bahkan saya kalau pengen begitu harus bikin karya yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, hasilnya, ya saya bikinlah, bikin Quran al-Hadi. Di sini bapak-bapak udah banyak yang punya. Namun terakhir saya kesini saya belum kasih lihat bahwa ini juga bisa diambil di HP, di Android. Bapak silakan ambil. Ini juga wakaf gratis. Quran al-Hadi. Ini Quran al-Hadi. Orang bisa baca di Masjidil Haram, baca Quran al-Hadi sambil melihat tentang Allah, mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang surga dan neraka, bisa lihat dari Quran al-Hadi. Orang lagi di Mekah, lagi baca Quran al-Hadi, Lutfi di Kuningan dapat pahala. Kan saya pengennya kayak begitu. Saya dapat pahala dari Kuningan walaupun saya nggak lagi pergi umroh. Kan enak tuh Pak. Bisa nggak kayak gitu? Jadi dengan konsep niat ini bisa. Terus dengan konsep amal bisa.
Nah, ayo kita semuanya rame-rame kayak begitu. Bisa Ustaz? Bisa banget. Nah, bisa banget. Contohnya kayak gini. Bapak-bapak sekalian tolong dijawab dalam hati dengan jujur. Andai bapak sekalian dapat rezeki, tanahnya laku atau dapat warisan, dapat rezeki yang halal 100 juta, bapak pengen ngapain Pak dengan uang 100 juta? Jawabannya kan, yang pertama pengen beli mobil, yang kedua pengen beli rumah, yang ketiga pengen beli beli motor, atau bikin rumah kontrakan, atau yang baru lagi pengen umroh. Terus pahalanya beda nggak antara yang 5 orang yang sudah niatin, yang ke-6 pengen sedekahin 100 juta. Terus ini pahalanya kan beda Pak. Orang yang bilang mau sedekahin 100 juta kan yang nomor 1 bilang, wah saya rumah aja belum punya, ya beli rumah dulu dong. Yang nomor 2, saya mobil aja belum punya, jangan sedekah dong, harus beli mobil. Nah ini kan orang baru menghayal aja udah pelit Pak, apalagi nyata. Menghayal mau sedekah 100 juta aja susah. Gimana mau jadi nyata? Tapi kalau orangnya niatnya pengen sedekah, baru niatnya aja udah dapat pahala. Ujiannya kan entah kalau dapat beneran gimana Pak? Dikerjain atau enggak? Ya, baik. Ini dengan yang mulainya kita harus dari sini. Siapapun bapak, posisinya dimanapun juga, nggak bisa keluar daripada niat. Harus kita niatin. Saya udah baik Ustaz. Iya, kalaupun bapak udah baik juga tetap mulainya harus dari niat, lempengin niat. Kalau udah niat, lempengin niatnya. Nah, langkah keduanya pilihan Pak. Kalau emang iman kita masih belum kuat, maka lihat iman, perkuat iman. Kalau emang iman kita udah kuat, ilmunya diperluas. Kalau emang ilmu dan imannya udah kuat, amalnya yang diperbanyak. Kalau emang 3-nya udah, maka lari ke 4 dan seterusnya. Nah, kita mau lurus bentar, kita lihat yang perkuat iman. Perkuat iman kayak gimana? Perkuat iman, tinggal langkah bapak. Bapak ada di mana? Apakah bapak dasarnya masih kurang? Dasarnya masih belum terlalu dalam? Maka lihat dasar hubungan kita dengan Allah. Kalau udah cukup, maka ayo kita tingkatin. Kalau udah tingkatkan, ayo kita jaga. Ini loh sunnah Rasulullah cara menjaganya. Kalau udah kita jaga gimana? Tingkatin lagi, ketakwaan kita tingkatin. Kan seringnya udah tinggi, balik lagi kan? Turun lagi. Kalau turun lagi, ya ini cara mengembalikan stabilitas ketakwaan yang menurun. Caranya kayak gimana? Kalau sudah nurun, naik lagi, nikmati indahnya beriman. Dan kita mulai lihat dari awal. Hubungan kita dengan Allah kayak gimana? Ya harus dengan iman awalnya. Habis itu dengan Islam, habis itu dengan ihsan. Kita sambung dengan yakin, kita sambung lagi dengan tauhid. Iman gimana maksudnya Ustaz? Tinggal klik doang. Iman maksudnya adalah ini loh. Perhatikan rukun iman, semua kita udah tahu. Ini loh perhatiin cabang-cabang iman jumlahnya ada berapa? Terus yang paling afdol apa cabang iman? Cabang iman yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah apa? Dari cabang iman, pindahin paku dari jalanan raya. Pindahin balon yang menghalangi jalan raya. Pindahin sampah yang menutupi got atau menutupi sungai. Hal-hal yang membahayakan manusia. Ini yang paling rendah. Contoh lain, malu juga bagian daripada iman. Mencintai orang asal juga bagian daripada iman. Berpakaian sederhana juga bagian daripada iman. Kalau gitu Ustaz yang pakai pakaiannya mewah-mewah kayak gimana? Ya tafsirin sendiri lah. Saya kalau usah tafsirin nanti dibilang ini lagi. Tafsirin aja. Contohnya benar-benar ini tinggal klik doang Ustaz. Tinggal klik doang.
Bukan kita disuruh pakaian sederhana sama rapi sama mencolok kan beda. Kalau bagus bisa kelihatan tidak mencolok ya. Tapi kalau misalnya mencolok kan jadi kelihatan kayak gimana gitu. Hadisnya an Abi Umamah ia ibn Ta'labah al-Ansari al-Hadisi radhiyallahu anhu qala dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman indahu dunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasma'un innal badadata minal iman. Innal badadata minal iman. Yani at-taqaqqul. Ada orang zaman Rasulullah ngomongin soal dunia. Wah, kalau kita beli ini kita bisa pakaian baru, mobil baru lah, otak baru dan sebagainya. Kata Rasulullah, itu dengar gak? Ketahuilah sesungguhnya innal baladata, pakaian sederhana itu bagian daripada iman. Kehidupan sederhana bagian daripada iman. Kehidupan mewah bukan Pak. Sederhana bukan berarti miskin ya. Sederhana artinya adalah tidak sombong. Sederhana artinya adalah menyesuaikan diri. Kenapa bagian daripada iman? Karena orang Muslim itu mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Kalau dia bermewah-mewah di dunia, nggak jauh lagi, sebentar lagi dia akan lupa kehidupan akhirat. Orang kalau udah lupa kehidupan akhirat, ya udah halal menjadi haram, haram menjadi halal. Nah kan Rasulullah nggak mau bawa kita situ, Pak. Rasulullah mau bawa tetap keimanan kita tetap kuat, maka Rasulullah bilang innal badanata minal iman. Sesungguhnya kesederhanaan itu bagian daripada iman. Ini cabang-cabang iman. Terus Islam kayak gimana? Tinggal klik doang, Pak. Dan Bapak semuanya bisa mempelajari ini di rumah. Sama siapa? Sama istri berdua bisa. Sama anak bisa. Anak coba dong. Rukun iman berapa? Yang anak bisa. Searching bisa. Di sini belum bisa searching, tapi bisa langsung buka klik. Saya juga ajak diskusi sama anak saya masih SMP. Apa sih kewajiban anak kepada orang tua? Menurut hadis kan. Ini loh Pak. Kalau sama ibunya, sama mamanya tinggal di sini. Kewajiban suami kepada istri mana? Ini. Membina keluarga sakinah. Ini hak suami pada istri. Tinggal buka. Buka artinya apa Ustaz? Ini kan bisa kan? Ditaati, dilayani. Ini hak suami pada istri. Hak istri pada suami, ini dia. Dipimpin, dinafkahi, diperlakukan dengan baik, dimaklumi kekurangannya. Kalau berantem gimana? Ini kalau berantem ada perselisihan, ini konsepnya. Siapa yang bisa mengerti ini? Bapak dan ibu semuanya bisa pakai ini. Ini petunjuk siapa? Bukan petunjuk Gusti, bukan. Ini petunjuk Rasulullah SAW. Kita kan dari itu semuanya pakai hadis, Pak. Nggak ada yang kata-kata ulama, nggak ada sama sekali. Semuanya berdasarkan hadis Rasulullah SAW atau Al-Quran. Dan kalau Quran Al-Hadi pakai Quran, dalilnya murni secara Al-Quran. Kalau selangkah lagi ada masuk surga, pakai Quran dan hadis. Banyaknya di hadis Rasulullah SAW. Jadi enak banget Pak, Insya Allah kita pakai ini. Nanti kita mau langkah berikutnya. Langkah berikutnya tadi ya, di perkuat iman kita larinya kemana? Kalau kita nikahin hubungannya gimana Ustaz? Tinggal klik doang. Tadi maaf ya, belum Islam itu apa? Tinggal klik lagi. Mana Islam itu apa? Tinggal klik. Mana Islam apa? Dan kita pengen lihat mana Islam itu apa. Kalau rukun Islam semuanya sudah pada tahu. Ini mana Islam? Ya Muhammad akhirnya al-Islam wa Rasulullah al-Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu masalah yang sama dengan rukun Islam. Terus yang lainnya lagi kita di bawahnya al-Qadir al-Muslim al-Amin
yunabbidu ma umira bihi fa yu'tihi kamilan muwafiran tabi'atan bihi nafsuhu wa yadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Seorang muslim yang menjadi bendahara dan dapat dipercaya yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, kemudian dia memberikan harta yang disimpannya dengan sempurna dengan hati yang lega kepada orang yang dimaksud, maka dicatatkan sebagai salah seorang dari dua orang yang bersedekah. Ini maksudnya apa? Orang Islam, orang al-khazin, al-muslim, al-amin. Orang Islam adalah kalau dia diberi amanah, dia akan menjadi orang yang aman. Itu artinya orang Islam. Kalau dia nggak amanah, sebenarnya dia belum menjadi orang Islam yang benar. Ini maksud dari hadis ini, kita kaitkan dengan tema kita. Nanti waktunya udah mau habis. Nanti kalau misalnya nikatin kayak gimana? Atau nikatin kayak gimana? Ini nikatinnya mulai dengan sobat, jaga dengan sabar, tambah dengan syukur, kawal dengan muraqabah, gapai dengan takwa, hiasi dengan tawakal, pertahankan dengan istiqomah. Apa maksudnya mulai dengan taubat? Ini dirinci lagi. Taubat itu bisa mengampuni dosa loh. Taubat kan kita semuanya tahu. Apa yang ditaubat? Taubat bisa mengampuni dosa loh. Terus Allah sudah terima nggak? Allah kira dengan taubat banyak. Allah menerima atau enggak? Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Kalau gitu saya taubatnya kapan? Ya, lakukanlah taubat setiap harinya. Rasulullah setiap hari 70 kali, 100 kali. Kalau gitu lapasnya kayak gimana? Ini lapasnya. Ada yang lebih cakep, ini lapas yang lain lagi. Anak tak aja dah. Batas akhirnya kapan? Batas akhirnya lihat di sini. Kalau itu masih montal aja, ini batas akhirnya. Batas akhir taubat. Ya kita lihat di batas akhir taubat. Ada buat batas taubat perorangan, maka terakhirnya adalah nyawa di kerongkongan. Kalau untuk manusia secara umum sampai matahari terbit dari barat. Kan hadisnya tinggal baca hadisnya di bawah sini. Ini dia hadisnya. Jadi walhasil Bapak, kesimpulannya kita semuanya ini udah bisa mengenal sunnah Rasulullah melalui media ini. Dan bagi yang punya HP Android, saya betul-betul ngajak banget untuk kita download dan gunakan gratis kok, nggak pakai bayar. Yang pakai PC, yang pakai laptop, buka aja di www.masuksurga.pusatkajianhadis.com, bisa di download. Isinya cuma 70 mega byte. Ya kalau ini cuma 7 doang. Ini 5 menit juga nggak sampai 5 menit, 3 menit juga selesai Pak. Kalau di Android ini, kalau di HP, kalau di sini 20 sampai 30 menit selesai. Nah, maka kita sama nanti di kajian-kajian kita tinggal lihat polanya. Habis itu ada yang nggak ngerti, kita diskusiin. Di sini bermakna fasalu ala zikri untuk anak. Nah, anak kita jangan lupa juga, anak kita kan udah punya HP, pasti HP-nya kebanyakan Android ya. Reksa, ada Qur'annya kan, ada hadisnya kan. Kalau nggak ada tuh tongkrongin Pak, tongkrongin supaya dia download. HP program yang mana aja silakan kan. Tapi sampai sekarang ini belum ada yang lebih bagus dari yang saya bikin Pak untuk hari ini. Hari ini yang paling bagus ya yang saya bikin. Qur'annya Al-Hadi, hadisnya Riyadhus Shalihin tadi itu yang selangkah lagi. Mungkin seminggu lagi ada yang lebih bagus kali, mungkin ya, wallahu a'lam. Tapi untuk hari ini belum. Download dan itu sekali lagi gratis. Mau dapat pahala yang banyak, bilangin teman-teman. Itu udah punya Quran, udah punya Quran Al-Hadi belum, download aja. Punya hadis nggak? Belum, download aja. Toh gratis ini nggak usah pakai bayar. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan, nggak tahu Pak masih boleh, masih ada pertanyaan. Kalau masih boleh, saya buka. Kalau memang udah waktunya lewat, cukup ya. Cukup kita baca Fatihah.
Mudah-mudahan ini langkah yang baik, langkah yang benar. Kita semakin dekat dengan sunnah Rasulullah, semakin dekat dengan hadis, sehingga kita bisa masuk surga karena kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tadi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa barik Muhammad ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim dan ya Rabbi ya Rabbi Madinah ya Rabbana taqabbal ya Rabbi ya Rabbi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nadzikrika wa syukrika wa ibadati wa tajal muhammadin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam cari dalam mendekatkan diri dengan sunnah Rasulullah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mau berubah untuk kebaikan ya Allah, kebaikan kami untuk di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhirat pada tujuan hidup kami ya Allah. Jadikanlah cinta kami kepada dan cinta kami kepada Rasul sebagai dampak kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ridho merupakan keinginan yang terbesar bagi kami ya Allah. Rabbana taqabbal sana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.